Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana sedang rame bahkan jadi trending topik teman-teman, bahwa GBLA akan dipakai konser untuk Sheila on 7. Apakah benar atau tidak? Nanti akan kita coba bahas. Namun sebelumnya kita fokus dulu membahas kabar mengenai Persib Bandung ya. Jadi masih ada beberapa pertanyaan dari kemarin yang memang ini penting juga untuk diketahui. Yang pertama ini masih mengenai tiket pertandingan Persib Bandung di Piala Presiden hari Jumat besok, pembukaan melawan PSM gitu ya, tanggal 19 Juli 2024. Baik teman-teman, jadi untuk tiket ini itu memang belum dijual ke umum, namun untuk pemegang paspor Planet Persib sudah diinfokan atau sudah bisa membeli dari kemarin. Jadi dari kemarin sore itu sudah bisa menukarkan atau sudah membeli tiket pertandingan Persib Bandung. Makanya ya kemarin saya sudah info gitu ya. Jadi tiketnya masih tetap berupa gelang. Jadi memang harus ada penukaran terlebih dahulu. Tapi kalau untuk kedepannya saya juga belum tahu apakah memang nantinya di GBLA lalu ada face recognition itu atau memang sudah tanpa penukaran tiket, scan di handphone atau bagaimana nanti mungkin kedepannya. Tapi kalau untuk Piala Presiden besok ini masih tetap ada penukaran tiket gelang gitu ya. Nah, tempatnya nanti diinfokan terlebih lanjut. Namun yang jelas kalau untuk umum sepertinya nanti sore atau nanti malam atau nanti siang gitu ya. Jadi ya ini juga tergantung manajemen saja kapan mau dibukanya. Tapi untuk sementara ini didahulukan yang pemegang paspor Planet Persib dulu katanya. Jadi ya punya eksklusivitas di situ. Jadi lebih private, mereka bisa memesan di mana. Namun kalau yang baru mau beli paspor Planet Persib itu sudah langsung dapat tiket VIP katanya. Jadi ya mangga saja kalau buat teman-teman yang nggak mau rebutan tiketnya ya daftar paspor Planet Persib saja gitu ya. Jadi ya tunggu untuk di umum dibuka ke umum, bisa jadi nanti sore atau lebih cepat gitu atau ya lebih lama. Infonya sih nanti sore gitu ya. Jadi ditunggu saja lah, jamnya juga saya nggak tahu jam berapa. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, nah ini juga kemarin sempat rame, itu masalah pemain asing. Terakhir Persib Bandung apakah tetap memakai 8 kuota pemain asing atau hanya 7. Jadi katanya ada yang nyebutin akhirnya Bojan katanya mau 7 saja, atau ya ada yang menyebutkan juga Bojan akan memaksimalkan 8 pemain asing. Jadi gini teman-teman, kemarin mungkin sempat ada kabar ya kenapa hanya 7 saja, karena beberapa pemain asing incaran Bojan Hodak memang ya menolak gitu ya, menolak dengan alasannya sendiri gitu. Jadi bukan tiba-tiba menolak, enggak gitu. Jadi ya ada pemain asing, sebetulnya ada pemain asing dan ada pemain lokal juga sebetulnya kalau yang menolak. Namun ya posisinya berbeda, bukan striker gitu ya. Jadi kalau memang kita bicarakan yang asing dulu saja. Jadi kalau yang asing ya kemarin memang Bojan Hodak mengatakan 2 atau 3 pemain yang menolak. Nah ini setelah ngobrol-ngobrol gitu, kemungkinan ini ujung-ujungnya budget teman-teman, UUB ujung-ujungnya budget. Jadi budget dari Persib tidak memungkinkan untuk merekrut ketiga pemain itu. Ada memang incaran pemain minimal Bojan tuh punya satu yang benar-benar diandalkan. Kalau Dimas Derajat kan memang katanya akan bergantian dengan DDS. Jadi ya bisa dipasangkan bareng, bisa juga bergantian. Nah ini tergantung untuk taktik dan strategi nantinya gitu ya. Tapi kalau misalkan satu striker asing ini itu murni yang memang harus mempunyai skill yang bagus, pemain bagus lah intinya, bukan pemain yang pengangguran gitu ya. Jadi bukan yang sudah lama nggak bermain, nggak. Jadi memang pemain yang setidaknya masih aktif,
pemain yang bisa diandalkan. Nah, mungkin harganya ya lumayan gitu ya, 4-5 M, bahkan ya mungkin bisa mendekati 5,5 atau sampai 6 M. Namun ya itu tadi budget tidak memungkinkan, belum nanti gajinya, belum lagi kalau memang Bojan pernah mengatakan beberapa lama gitu ya, beberapa waktu yang lalu, bahwa ada yang tiba-tiba minta gaji tinggi gitu, sedangkan ya Persib nggak sekaya bukan nggak sanggup untuk membayar gitulah. Jadi Persib ketika ditawarin pemain itu ya kan dikasih tahu untuk CV Persib Bandung, kita baru juara, kita tim terbesar, kita punya supporter terbesar dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin pemain asing mempunyai ekspektasi, wah ini tim oke nih, tim banyak uangnya nih. Nah, itu mungkin ekspektasinya seperti itu. Ketika menerima penawaran, loh kok nggak sesuai, jadi ya mungkin itu yang ditolak. Intinya budget, teman-teman. Itu untuk pemain asing. Namun apakah akan memaksimalkan kuota 8 pemain asing? Iya, teman-teman. Jadi Bojan memang sedang serius mencari satu lagi untuk posisi striker. Ya bisa jadi itu kalau untuk untuk alternatif yang ditawarkan oleh manajemen Persib Bandung juga ya ada beberapa pemain yang memang melamar Persib Bandung. Namun kan sebelumnya untuk pemain asing semuanya kuasa ke Bojan Hodak. Jadi ya Bojan Hodak yang mencari apakah memang dengan waktu yang tersisa, tapi menurut Bojan Hodak ya masih ada waktu gitu ya. Namun kalau memang tidak di sisa waktu ini ya ada dua pilihan juga. Kalau Bojan tidak nemu ya otomatis pakai yang untuk referensi dari manajemen Persib. Ini loh ada beberapa pemain, makanya kemarin ada dari Asia, ada dari Australia yang mungkin rada miring gitu ya harganya, namun pemain aktif juga. Dan ya ini lagi dipikirin lah mungkin sama Bojan Hodak, ya lagi diperhitungkan juga. Jadi memang belum nemu untuk sosoknya. Satu lagi memang sulit biasanya untuk awal dan untuk akhir rada alot lah teman-teman untuk mencari pemain gitu ya. Jadi untuk awalan dan akhirnya agak sedikit susah. Namun ya kalau sudah ada nanti akan kita coba spill gitu ya. Tapi ya sementara kalau untuk pemain yang ditawarkan ada Asia dan dari Australia gitu. Entahlah apakah memang diambil atau Bojan tetap mengambil dari Asia, Australia, Asia dan Amerika Latin, punten, Asia dan Amerika Latin. Jadi apakah Bojan akan memakai yang itu atau mencari sendiri di benua Eropa? Nah, ini kita tunggu sajalah sekali lagi gitu ya. Jadi masih belum satu lagi, tapi intinya 8 kuota pemain asing akan dimaksimalkan. Nah, itu teman-teman yang bertanya gitu ya. Memang benar 3 pemain asing ditolak atau menolak tawaran Persib Bandung, tapi itu yang lokal juga ada gitu. Yang setahu saya ada beberapa ya, 4 atau saya lupa satu lagi, tapi 3 orang saja. Yang terbaru adalah James Kelly Sawyer yang mana sekarang sudah resmi ke PSBS Biak gitu ya, yang dilepas oleh Persik Kediri. Namun sebelumnya Persib Bandung itu punya kesempatan sebetulnya waktu nego itu, makanya alot banget nih James Kelly ini keluarnya mau kemana gitu. Jadi ya mungkin keterbatasan tadi ya, kalau PSBS Biak ya sudah jor-joran lah, bahkan bukan pemain lokal saja, pemain asing juga belinya yang cukup ternama gitu. Makanya ya Persib mungkin mundur teratur, dan James Kelly juga lebih memilih ya selain pulang kampung ya nego untuk nilai kontrak pun lebih besar mungkin yang ditawarkan oleh Persib Bandung. Ya kita nggak tahu lah, selebihnya ada FF dari Borneo dan juga ada RF dari Persija yang akhirnya memperpanjang atau tetap di klubnya masing-masing. Mungkin itu penawarannya kurang cocok gitu ya, tapi ya alhamdulillah sudah ada pemain timnas satu di Mas Derajat yang ke Persib Bandung. Gitu aja kita syukurinnya gitu ya. Dan terakhir ini, apakah memang benar GBLA akan dipakai konser musik gitu? Betul, jawabannya bulan September akan digunakan konser musik Sheila on 7 teman-teman. Namun
ya kan perkiraan awal memang Persib Bandung akan berkandang di GBLA itu mulai bulan Oktober atau di pekan kelima ya. Jadi pekan pertama sampai pekan keempat Persib akan main di Jalak Harupat, pekan kelima dan seterusnya itu akan di GBLA. Jadi biar sempurna dulu segala macamnya gitu katanya. Nah, kenapa akhirnya diizinkan konser di GBLA? Awalnya memang untuk promotor musik ini akan bermain di Silwangi, katanya akan menggelar konsernya di Silwangi, namun ya dengan mungkin ya gerak cepat gitu ya PT PBB untuk melobi-lobi akhirnya bisa main di GBLA. Dan ingat teman-teman, GBLA sekarang sudah dikelola sepenuhnya oleh Persib Bandung, namun ya sebagai pengawas Pemkot Bandung pun tidak jauh-jauh tetap mengawasi, namun istilahnya apapun yang diselenggarakan di GBLA yaitu kewenangan dari PT PBB, dan PT PBB ya dapat keuntungan tentunya kalau memang menggelar konser di sana, mendapat keuntungan. Dan ingat di situ ada pajak 10% untuk Pemkot Bandung. Jadi pendapatan daerah tetap ada. Makanya misalkan pendapatan 100% itu 10% untuk Pemkot, misalkan 5% untuk penyelenggara dan lain sebagainya, ya masih dapat untung lah 70% atau 80% itu masuk ke PT PBB gitu ya. Untuk acara apapun yang diselenggarakan di GBLA kan itu sudah untung banget lah gitu ya, sudah mendapat pemasukan baru untuk Persib Bandung. Atau untuk ya berbagai di bawah PT PBB kan ada basket, ada Persib Junior Academy dan lain sebagainya, itu sudah dapat dana segar untuk biaya pemeliharaan lah gitu ya. Jadi ya ini juga perlu diingat, kemarin kan Pak Bos atau Pak Teddy sebelumnya mengatakan akan menjadikan GBLA ini pusat hiburan, entah itu bisa konser, bisa untuk acara yang lain-lain, mau ulang tahun pun kalau memang mau nyewa GBLA bisa teman-teman, atau ya acara semua berbagai acara yang lainnya lah, mau kampanye bisa, bahkan sering gitu ya kampanye di GBLA dan lain sebagainya. Jadi ya pusat hiburan itu tidak hanya sepak bola tapi bisa untuk acara lainnya gitu ya. Promotor juga di sini mungkin sudah mempersiapkan teknis khusus untuk ya agar rumput tidak rusak atau bagaimana ya, saya juga kurang ngerti kalau teknisnya. Namun yang jelas biasanya tidak di atas rumput kalau untuk panggung konsernya itu di area lintasan atletiknya. Jadi kemungkinan kalaupun renovasi ya masih ada kayaknya lintasan atletik, tapi kalaupun mau dikurangin ya tidak kurang banyak. Kalau memang tetap ya sepertinya memang masih ada untuk lintasan atletik ke depannya, walaupun GBLA nanti akan direnovasi gitu ya. Tapi besarannya sebagaimana ya ini saya kurang tahu juga teman-teman. Nanti kita update lagi lah khusus masalah itu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.